Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku Renita Wardani. Apa kabar teman-teman semua? Pagi ini kalian udah ngapain aja nih? Nah, ini tepat banget pukul 5 pagi. Tapi sebelumnya aku udah sempat gosok pakaian kerja suami aku. Harusnya sih malam-malam ya, tapi berhubung semalam itu nggak sempat, makanya aku baru gosok pagi ini. Nah, ini kondisi ruang tamu aku. Kalau misalnya malam-malam pasti sudah aku rapikan dan aku bersihkan. Nah, aku juga udah sempet nih masak nasi. Pas tadi aku gosok, aku masak nasi dulu. Setiap bangun pagi, aku pasti selalu minum air putih. Tapi tadi aku lupa, aku langsung gosok pakaian kerja suami aku karena aku buru-buru. Nah, ini aku baru sempat untuk minum air putih hangat. Kebetulan juga aku memang lagi kurang fit, jadi aku utamakan untuk minum yang hangat-hangat, biar badan aku juga lebih enak. Ini dia baju kerja suami aku yang udah sempat aku gosok sebelumnya. Dan langsung aja aku mau bersih-bersih, aku mau mandi. Nah, jarang-jarang banget sih sebenarnya aku mandi pagi, tapi karena habis gosok gerah banget, makanya aku mandi pagi. Meskipun aku lagi halangan atau lagi menstruasi, tapi aku selalu bangun pagi dan aku udah mandi, ini udah rapi. Aku mau minum yang hangat-hangat. Ini aku mau minum Energin jahe. Ini aku sama sekali nggak iklan ya, aku cuma minum aja. Karena kondisiku juga lagi gak fit, makanya aku pengen minum yang hangat-hangat. Dan memang cocok banget diminum atau dimakan pagi harinya. Untuk ganjal perut juga sih sebenarnya, sebelum aku lanjut nanti untuk sarapan yang berat-berat, kayak makan nasi atau roti. Sambil menikmati makanan atau minuman yang sudah aku buat tadi, aku mau nonton TV dulu nih. Jarang-jarang banget sih sebenarnya aku nonton TV pagi hari. Nah, ini aku mau nonton TV, tapi TV-nya itu antenanya lagi rusak, jadi bisa dilihat banyak semutnya, jadi aku mau nonton YouTube aja. Nah, buat teman-teman nih yang belum nonton cleaning motivation dari video aku, bisa tonton sekarang juga, tapi aku nggak mau nonton video aku. Dan di sini aku mau putar video zikir pagi. Lagi asik makan, tiba-tiba aku dengar suara anak aku nangis. Dan ya udah aku langsung samperin aja. Dan ternyata benar, dia itu lagi belang guling, lagi nangis gitu. Ya udah akhirnya aku susuin aja. Kalau misalnya dia udah bangun, pasti dia itu bangun tanpa rewel ataupun nangis. Dan di sini aku lagi ngobrol sama suami aku. Suami aku tanya, aku mau masak apa nih hari ini? Karena memang setiap harinya sebelum suami aku berangkat kerja, suami aku nih yang belanja sayur atau apapun sesuai dengan yang aku minta. Dan ini adalah hasil belanjaan suami aku. Tadi aku minta untuk beli sop-sopan, tahu dan juga tempe. Karena hari ini aku mau buat sayur sop untuk Gifran. Dan kalau misalnya nanti kurang, aku biasanya memilih untuk beli lewat aplikasi. Tapi menurut aku makan tahu tempe juga udah enak banget kok. Nah, kalau untuk sore harinya, biasanya aku memilih untuk beli makanan di luar. Dan di sini aku lagi kupas bawang, jadi aku mau masak telur dadar untuk sarapan aku dan suami aku. Praktis banget ya, simple banget. Aku cuma masak telur dadar aja, sama pelengkapnya aku mau goreng tempe. Aku tuh dulu pernah trauma makan telur busuk gitu, telur balado tapi busuk, rasanya itu nggak enak banget. Dan sebelum aku hamil itu sama sekali aku nggak makan telur. Nah, pas aku hamil nih, aku dipaksa untuk makan telur. Dan akhirnya aku berusaha lagi untuk coba yang namanya makan telur. Dan akhirnya bisa, meskipun harus dilatih, harus ngilangin rasa trauma aku dulu. Jadi
Iya, sampai sekarang aku masih belajar untuk makan telur, untuk coba makan telur kayak gitu ya. Meskipun kadang aku masih ngerasa amis dan bau, karena aku pernah yang namanya makan telur busuk. Jadi aku masih kebayang-bayang waktu dulu, waktu SMP, dan pelan-pelan aku mencoba lagi untuk makan telur. Meskipun gak setiap hari, jarang-jarang, tapi berusaha terus untuk bisa mencintai yang namanya telur. Kalau diingat-ingat, Masya Allah banget ya. Rasa dari telur yang aku makan dulu waktu SMP itu masih kebayang-bayang sebenarnya sampai sekarang. Tapi aku terus mencoba untuk suka sama telur. Aku gak makan telur itu ya semenjak aku makan telur busuk itu. Sampai akhirnya aku nikah dan aku sama sekali gak makan telur. Nah, pas aku hamil itu aku baru makan telur lagi. Aku harus menghilangkan trauma itu. Terus akhirnya aku makan lagi saat aku hamil karena disarankan sama dokter waktu itu makan telur. Perjuangan sekali aku makan telur dan karena demi anak ya, jadi harus berusaha menghilangkan rasa takut dan trauma itu. Walaupun gak enak rasanya di lidah aku dan aku sering muntah saat aku makan telur, tapi ya sampai sekarang dicoba akhirnya bisa. Maaf teman-teman kalau aku banyak banget cerita, sharing ke teman-teman gitu ya, karena aku memang suka. Aku udah sering banget bilang sama teman-teman kalau memang aku tuh seneng banget sharing about my stories gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bosen dengerin cerita aku, bisa di skip aja. Kalian bisa terus ngikutin kegiatan-kegiatan aku. Aku memang punya cita-cita banget sih sebenarnya, pengen jadi penyiar, pengen jadi news anchor gitu. Cuman ya karena memang gak kesampaian. Tapi aku sangat menikmati sekali hari ini, detik ini gitu ya. I love my job as a housewife. Jadi aku gak pernah ngerasa bosan sama kerjaan aku. Apalagi sekarang ini aku buat konten tentang pekerjaan aku gitu as a housewife. Aku senang banget sih teman-teman. Jadi aku juga punya teman cerita, punya teman berbagi gitu ya. Intinya aku sangat menikmati sekali dan aku sangat bersyukur juga sih sampai detik ini aku bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang menurut aku hebat, karena aku ngerawat Gifran itu dari kecil sampai dia sekarang mau 2 tahun gitu ya. Dan ya pastinya I'm proud of myself, dan pastinya aku selalu berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala karena udah kasih aku kesehatan sampai detik ini aku bisa ngerawat Gifran. Alhamdulillah tadi aku dan suami aku sudah sarapan dan suami aku juga udah berangkat kerja. Dan kebetulan Gifran memang lagi tidur dan langsung aja aku bakalan cerita tentang pengalaman aku di YouTube. Berhubung suami aku udah berangkat kerja dan anak aku juga masih tidur, aku mau sedikit cerita
ke teman-teman semua. Aku mau sharing tentang pengalaman aku selama aku nge-YouTube gitu ya. Apa sih suka dukanya gitu ya? Sukanya, kebanyakan sukanya sih menurut aku. Aku ngerasa aku melakukan semua gitu ya, video-video aku gitu, aku edit, aku buat video karena memang tujuan utamanya adalah aku gak munafik, aku pengen juga mendapatkan uang, pundi-pundi uang dari YouTube, tapi aku juga pengen buat kenangan nih, buat sesuatu yang nantinya akan dikenang gitu. Makanya aku tuh nggak hanya konten tentang ibu rumah tangga, tapi aku juga melibatkan keluarga. Karena apa? Karena aku pengen buat kenang-kenangan gitu ya. Jadi momen-momen tertentu nih, kayak misalnya ulang tahun atau acara keluarga, aku pengen banget kemas di sebuah video supaya itu bisa menjadi kenangan nantinya untuk anak-anak aku, untuk semuanya. Dan yang pastinya aku juga menjalani proses nih dari nol gitu ya, dari subscribers aku cuma 35 sampai sekarang udah 3 ribuan. Aku bersyukur banget karena semua itu aku lakukan benar-benar dengan dengan ikhlas. Aku enjoy menjalaninya, aku menikmati banget setiap prosesnya. Dan untuk mendapatkan 1000 subscribers itu aku dari mana sih gitu ya. Awal-awalnya itu aku inbox satu-satu teman-teman aku di Instagram. Jadi semuanya nih, meskipun ada yang aku nggak kenal, aku minta nih untuk mereka tuh subscribe channel aku. Nah itu adalah salah satu cara juga untuk bisa mendapatkan subscribers kan. Dan menurut aku ada salahnya lagi teman-teman yang memang follow kita juga di Instagram gitu. Dan aku juga inbox teman aku di Facebook. Jadi aku punya hampir ribuan ya, aku punya teman di Facebook gitu ya. Kenapa aku nggak coba? Meskipun ada juga yang aku nggak kenal kayak gitu ya, dari dulu kan ya aku udah punya Facebooknya. Alhamdulillah mereka welcome, sangat baik kayak gitu ya. Mereka balas, oke, aku subscribe, nanti aku lihat kayak gitu channelnya. Ada juga yang tanya channelnya tentang apa kayak gitu, tapi ya aku jelaskan di situ kayak gitu. Dan menurut aku nggak ada salahnya, nggak usah malu, nggak usah yang namanya jaim dan lain sebagainya, karena memang semua itu kan butuh proses. Nggak semudah itu aku mendapatkan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang tentunya. Jadi harus konsisten nih upload video yang kalian suka kayak gitu. Kenapa aku buat konten di YouTube? Karena selain aku gak munafik, aku pengen dapetin uang juga dari situ, dan aku juga pengen punya kenang-kenangan bareng keluarga. Dan aku ini hobinya itu belanja. Aku tuh seneng banget. Kayak misalnya awal-awal punya rumah itu kan masih kosong, jadi aku pengen banget beli-beli dong barang-barang untuk keperluan rumah. Nah dari situ nih aku sering lihat YouTube, kok mereka bisa ya kayak misalnya unboxing barang, review barang, kenapa aku enggak gitu. Sedangkan aku ini sering banget nih beli-beli barang. Nah dari situ nih teman-teman, akhirnya aku inisiatif untuk buat YouTube. Nah kayak gitu, jadi prosesnya itu juga nggak cepet. Aku awalnya itu dari 35 naik 100, pokoknya masih panjang banget ya perjalanan untuk mendapatkan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Sampai suami aku juga pernah ngomong, udah deh mah kamu capek, kasihan 4000 jam tayang loh, itu kayaknya prosesnya lama banget. Tapi disitu aku yakin aja gitu, udah deh, aku juga hitung-hitung belajar juga kan edit video. Meskipun waktu aku kuliah juga aku udah sering banget ya belajar edit video, tapi di situ aku kayak di rumah ngurus anak aku waktu itu masih berapa bulan ya, pokoknya masih sekitar 6 bulanan. Dan aku kayaknya pengen banget nih coba untuk buat kegiatan yang positif. Ya udah akhirnya buat YouTube lah aku. Jadi kalau misalnya susahnya itu, untuk susahnya sendiri mungkin awal-awal aku pernah buat video itu jam 12 malam. Itu unboxing sebuah produk gitu ya, unboxing barang. Karena kalau misalnya pagi-pagi atau siang-siang aku bukanya gitu ya, buka paketan, itu pasti bakalan acak-acak sama anak aku, dan takut debu juga, takut kotor juga. Makanya aku inisiatif, ya udah malam harinya aku buat video itu sampai jam 12 malam, tapi nikmati semua prosesnya karena aku suka dan karena aku pengen gitu ya. Ya udah jadi beberapa video unboxing waktu itu, dan ya udah sampai sekarang. Meskipun subscribers aku atau penonton aku gitu ya, viewers aku masih sedikit, tapi aku menikmati semua prosesnya. Yang terpenting adalah lakukan dengan ikhlas. Aku juga niatnya adalah pengen bantu orang-orang di sekitar aku. Kalau misalnya dapat penghasilan dari YouTube,
insya Allah kalau memang rezekinya aku di sini, kedepannya seperti apa aku nggak tahu. Yang penting adalah lakukan dengan ikhlas dan ikuti prosesnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah selalu support channel aku dari awal sampai sekarang ini. Terima kasih sekali. Tanpa kalian aku juga nggak akan bisa mendapatkan hasil dari YouTube kemarin gitu ya. Dan yang pastinya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah berkomentar baik juga, berkomentar positif di konten-konten aku kayak gitu ya, di video-video aku. Terima kasih sekali. Nah, buat teman-teman yang baru kenal aku Rini Talardani, salam kenal semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun sharing apapun, kalian bisa DM aku di Instagram aku. Nanti aku bakal cantumin Instagram aku di sini. Dan jangan lupa subscribe channel aku dan jangan lupa untuk like video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk kasih komentar kalian, komentar positif pastinya untuk aku, supaya kedepannya aku bisa buat video lebih baik lagi teman-teman. Jadi segitu aja teman-teman untuk ceritaku tentang pengalaman aku selama aku YouTube ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton videoku dari awal sampai akhir. Dan kebetulan anak aku juga udah bangun, aku mau lanjut aktivitas aku selanjutnya. Dan durasi juga udah lumayan lama ya. Nah, daripada bosen, ditunggu video selanjutnya aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.